Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Surat An-Nisa ayat 134. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yu'ti dunya bi'amalil akhirah wa la yu'til akhirata bi'amalid dunya. Amma ba'd. Ya Allah rahimakumullah, pada malam kali ini bersama kita akan mengetahui dari pembahasan sekilas pada bulan yang lalu terkait dengan perbuatan yang merusak warnanya merah dan menjaga warnanya biru amal ibadah kita. Jadi ini ada pemilihan warna sebagai simbol, bukan bermaksud apa untuk memperjelas saja biar ada perbedaan. Artinya jamaah rahimakumullah, ketika kita berkomitmen untuk menjaga amalan sampai kita meninggal, tentunya ilmunya adalah ilmu mengetahui apa saja perbuatan yang bisa merusak amal ibadah kita ini dan apa saja yang bisa menjaga. Artinya menjaga amal ibadah ini di akhirat tidak termasuk, tidak termasuk muflis, orang yang merugi atau orang yang tidak beruntung. Sebagaimana kalau kita berbicara terkait dengan menjaga hati, artinya adalah harus mengetahui, langkah utama adalah mengetahui perbuatan apa saja yang merusak hati. Baru nanti langkah berikutnya usaha untuk bisa menjaganya, menjauhkan diri dari perbuatan itu. Ketika kita berkomitmen pada diri kita, amal kebaikan yang sudah kita lakukan itu bisa kita unduh di akhirat nantinya pada yaumul hisab, maka segala komitmen, langkah-langkah untuk bisa mengetahui perbuatan yang merusak amal ibadah itu harus kita ketahui dan juga kita laksanakan dalam kehidupan kita. Maka tidak cukup orang ikhlas itu hanya ketika dia itu mengamalkan amal ibadah itu, di saat dia sedang melaksanakan amal ibadah itu, kemudian dia tidak mengindahkan perbuatan yang merusak amal ibadahnya di kemudian waktu. Tidak cukup. Maka yang namanya ikhlas dalam rentetan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi halakah illal alimun, setiap orang itu binasa kecuali mereka yang berilmu, wa kullul alimina halakah illal amilun, dan setiap orang yang mengamalkan ilmunya pun akan binasa. Orang yang berilmu pun akan binasa kecuali yang mengamalkan ilmunya. Jadi ilmu harus diamalkan. Wa kullul amilina halakah, orang yang mengamalkan ilmunya pun terancam binasa, itu tidak diakui amal perbuatannya. Illal mukhlasun, kecuali orang yang ikhlas. Wal mukhlasuna fi khatarin, orang yang ikhlas itu dalam bahaya. Bahayanya apa? Ketika amal yang merusak ini masuk dalam sisi-sisi keikhlasan kehidupannya. Jadi yang harus kita ketahui, terutama untuk diri saya, sehingga kalau sudah mengetahui kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang merusak itu. Kemudian di sampingnya ada hal yang menjaga amal ibadah kita. Kalau kita mengetahui poin apa saja perbuatan yang dikategorikan bisa menjaga amal ibadah kita, amal soleh kita, maka kita berlomba-lomba untuk bisa menjadikan diri kita bagian daripada orang yang menjaga amal ibadahnya, tidak melakukan hal-hal yang merusak. Jamaah rahimakumullah, sangat menakutkan ketika orang hidup di dunia, dia merasa cukup dengan amal perbuatan soleh yang telah dia perbuat selama hidupnya, tetapi dia tidak tahu
tidak sadar, bahkan tidak mau tahu. Ternyata dari sisi perilakunya itu ada perbuatan yang merusak baik sebagian dari amal ibadahnya itu, dan ada yang merusak secara keseluruhan. Pilih yang mana? Perbuatan yang merusak sebagian amal ibadah atau yang merusak secara keseluruhan? Bapak Ibu pilih yang mana? Pilih yang rusak sebagian amal ibadahnya atau seluruh amal ibadahnya rusak? Tidak dua-duanya. Itulah pilihan anggota Baitul Hikmah. Nah, seperti itu. Tambah lagi adalah mereka yang rajin datang tiap pekannya. Yang agak kurang rajin mungkin masih berpikir, takut salah. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat satu persatu dari amalan yang merusak daripada 10 faktor perusak amal ibadah kita. Apakah hanya 10? Saya kira tidak, karena ini yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin, dan kita bisa mencari referensi yang lain yang nanti bisa ditambahkan di sini. Yang pertama adalah munafik. Ini yang merusak seluruh amal ibadah. Bahayanya di sini. Orang munafik, Allah pun sudah mengancam ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqina, sesungguhnya orang munafik itu fid darkil asfali, pada neraka yang paling bawah, minan nar. Jangan dikira ketika paling bawah itu adalah paling panas, kemudian paling atas adalah paling dingin. Tidak ada yang demikian itu di neraka. Itu hanya penilaian dan penganalogian antara neraka yang telah Allah ciptakan dengan sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia di dunianya. Jadi kalau misalkan kita sedang memasak sesuatu yang tahu kendil Bapak Ibu, masak nasi, maka yang di bawah itu menjadi kerak, yang atas kan kadang masih keras atau bahkan tidak matang. Itu analogi di kehidupan dunia kita. Di akhirat tidak demikian itu. Kemudian dianalogikan lagi, kalau misalkan itu bahan bakar daripada neraka adalah batu dan manusia, nanti kalau dimasukin banyak orang juga akan padam apinya. Nanti saya datang di belakangan deh, di atas paling sudah padam-padam. Tidak demikian analoginya. Maka dalam pembahasan ayat Al-Quran, wa ma adraka mal hutamah, karena kita tidak mengetahui secara hakikat apa yang Allah ciptakan baik surga maupun neraka, Allah mengungkapkan dengan kata wa ma adraka, dan tahukah kamu? Jawabannya apa Bapak Ibu? Kalau tahukah kamu, jawabannya apa? Tahu tidak? Wa ma adraka mal hutamah, tahukah dan tahukah kamu apa itu neraka hutamah? Kita tidak tahu. Hakikatnya kayak apa tidak tahu. Apakah neraka itu berdinding atau tidak? Kita tidak tahu. Yang disampaikan kepada kita secara umum bahwa nerakanya adalah panas, hutama artinya adalah menghancurkan. Setiap yang dimasukkan ke dalam neraka hutama akan hancur. Apakah selesai pembalasannya? Tidak. Allah bentuk dan ciptakan dari awal lagi agar dia bisa merasakan azabnya lagi. Hancur lagi, ciptakan lagi, hancur lagi, dan terus demikian. Sampai kapan? Allah Maha tahu. Itulah wa ma adraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di kerak atau neraka bagian bawahnya. Jamaah rahimakumullah, al-munafiq dalam kehidupan kita kadang seseorang menyematkan sifat ini pada orang lain. Dasar kamu munafik, kan gitu. Ada yang pernah digitukan Bapak Ibu? Sering, Masya Allah. Itu harus dapat pendampingan psikis kalau yang seperti itu. Itu kata-kata buruk. Kata-kata buruk artinya adalah kita jangan begitu mudah atau enteng menyebut orang itu munafik, karena efeknya itu loh. Azab daripada orang yang benar-benar munafik itu luar biasa. Sebagaimana menyebut orang dengan sebutan kafir, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Dasar fasik, dasar kafir, kamu tuh munafik ya. Dengan ingat bahwa munafik atau istilah yang lain yang buruk tadi
itu konsekuensi di akhiratnya itu berat jika dia memang benar terbukti. Tetapi kalau memang tidak terbukti, itu sama saja seperti fitnah, menyebut orang dengan sebutan yang itu tidak pantas dalam kacamata Allah disebutkan pada orang tersebut, atau suka mengkafirkan, kafir atau halakatut takfir, suka mengkafirkan sana dan sini. Yang dikafirkan ternyata masih sholat, masih puasa, masih zakat. Itu bukan orang kafir yang demikian itu. Kita simpanlah, jangan mengatakan dengan mudah mengatakan orang itu munafik, orang munafik, dasar munafik, kamu itu munafik, emang dari sononya kamu memang munafik. Jangan disematkan kepada orang yang kita tidak tahu keislaman yang ada dalam dirinya. Kecuali Rasul SAW yang mendapatkan wahyu kemudian menyebut si fulan ini munafik, ini tidak, ini munafik, ini benar-benar muslim. Itu berdasarkan daripada wahyu dan Allah yang memberitahukan kepada Rasul. Kita kan tidak mendapat wahyu. Kita tidak mendapat wahyu. Maka satu, kita buang segala bentuk perilaku yang mengarah kepada kemunafikan, yaitu menampilkan keislamannya, tapi pada jati dirinya dia adalah memang tidak beriman. Orang munafik itu lebih dekat keislamannya atau kekafirannya, Bapak Ibu? Kekafirannya. Jadi keislaman sedang sebagai kedok saja untuk menyelamatkan hartanya, menyelamatkan jiwanya, dan juga menyelamatkan kehormatannya. Maka untuk mendapatkan izin, terkadang orang menyatakan dirinya itu masuk Islam agar dia dapat sertifikat halal dari MUI. MUI tidak akan memberikan sertifikat halal pada orang yang bukan muslim, karena MUI adalah ulama bagi umat Islam. Dan ketika dia meminta sertifikat halal dari produk yang dia keluarkan, sekalipun itu memang halal, kalau dia tidak beragama Islam tidak mendapatkan. Terbesit, oh iya, saya harus menjadi seorang muslim. Maka dia mengikrarkan keislamannya di sebuah mushola, di sebuah lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi negara, dan kemudian disaksikan sama tokoh-tokoh bahwa saya sudah muslim. Kalau sudah dapat legitimate muslim, maka mengajukan izin, meminta legalitas dari produk yang dia miliki agar mendapatkan label halal dari MUI, ya dikasih karena dia adalah muslim. Karena MUI yahkumu bizawahir, lihat kalau dia sudah muslim, ada sertifikatnya, mu'alafnya, dikasih yang demikian. Itu tidak salah. Ketika sudah teruji barangnya itu memang halal. Tapi ternyata itu dijadikan sebagai kedok. Dia harus menjadi seorang muslim, kemudian dia mendapatkan label halal dan sudah kembali kepada agama semula, kepercayaan semula dengan mendapatkan sertifikat halal tadi. Itu baru munafik namanya, yang demikian itu. Dan Allah Maha mengetahui, sekalipun di setiap Jumat ke masjid karena masih baru melafalkan syahadat. Kalau munafik itu adanya dalam Islam, Bapak Ibu, antara Islam dengan kafir. Kalau antara Muhammadiyah dengan tidak Muhammadiyah, apakah akan disebut sebagai munafik? Wah, kamu itu loh mau masuk ke amal usaha Muhammadiyah aja buat kartu Muhammadiyah. Ketika sudah selesai dan tidak diterima, tidak diambil, numpuk di kantor PP banyak sekali. Atau kemudian membuat kartu Muhammadiyah hanya karena dapat kerjaan di tempat Muhammadiyah. Apakah demikian disebut munafik? Saya kira tidak. Tidak pada tempatnya dan tidak tepat ketika istilah yang dipakai untuk membedakan muslim dengan kafir, di tengah-tengahnya ada munafik itu, kemudian dipakai dalam sebuah bidang yang lain. Saya kira lebih tepat yang demikian itu. Bukan munafik sebutannya. Sebutannya terus apa Bapak Ibu? Atau mu'alaf, orang yang baru dalam perjalanan menuju pencerahan. Terlalu panjang itu. Mustadin dan sebagainya. Jamaah rahimakumullah, kembali pada munafik ini. Munafik di sini adalah menampilkan keislaman, sisi keislamannya agar disebut sebagai seorang muslim dan mendapatkan hak serta mendapatkan hak sebagai seorang muslim, tapi dia enggan melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim. Ini adalah kedok. Dan munafik ini dalam pendapat Imam Ghazali
menghancurkan seluruh amal ibadah baik kebaikan yang pernah dia lakukan, bukan sebagian. Karena pada dasarnya orang munafik adalah kafir. Dia melakukan sholat, zakat, puasa hanya sebagai kedok. Niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, untuk mendapatkan materi duniawi atau orang yang dia maksud. Ini yang harus kita hindari. Ini masalah akidah. Dalam hal ini harus strength kita, strength terhadap diri kita. Tidak boleh main-main dengan akidah yang ada dalam kita. Sebagaimana tadi yang dibaca surat Al-Ikhlas. Masih hafal surat Al-Ikhlas? Ada kata Al-Ikhlas dalam surat itu? Sebagaimana qul a'udzu birabbil falaq, ada kata al-falaq. Qul a'udzu birabbin nas, ada kata an-nas. Kalau Al-Ikhlas ada nggak kata Al-Ikhlas di situ? Nggak ada. Kenapa disebut Al-Ikhlas? Tadi jaringan nggak tanya sama Pak Aris. Katanya tanya tadi. Ternyata Al-Ikhlas, nama Al-Ikhlas itu salah satu nama dari 7 nama yang lain yang disematkan pada surat tersebut. Itu tadi sudah saya kaji di masjid sebelah. Monggo diundang di masjid jenengan, tak kasih tahu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, munafik, orang yang menyembunyikan kekafirannya. Sampai kapanpun dia menyembunyikan kekafirannya, Allah Maha tahu. Sekalipun dilihat dalam kacamata manusia, dia selalu survive dalam kehidupannya dan selalu melenggang dalam langkahnya, karena kemunafikan itu bukan jaminan kebaikan yang akan dia terima di akhirat nanti. Jadi jangan merasa memelas dengan keislaman pada diri kita, kemudian kita wah dan kagum terhadap sikap dan sifat orang munafik. Jangan. Kita harus bangga dengan keislaman kita, keislaman yang didasari dengan keikhlasan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah riya. Riya ini adalah merusak sebagian amal ibadah. Adalah amal ibadah yang rusak adalah amal ibadah yang dia riyai, yang dia pamerkan karena makhluk. Dalam definisi, riya itu pamer karena makhluk. Jadi sih karena makhluk. Makhluknya terserah, bisa jadi karena manusia. Manusia lebihnya adalah manusia, bukan mencari ridha Allah dalam beramal. Riya ini, Bapak Ibu, sebagaimana ini kan rentetan dari kajian sebelumnya. Ada bisa berupa sesuatu yang kecil dan halus, tapi muncul di dalam diri kita, dalam hati kita. Ini ada bentuk riya. Bisa diungkapkan dengan kata-kata, bisa diungkapkan dengan gerakan, bisa diungkapkan dengan tampilan luar dari busana yang dia kenakan. Ketika terbesit di dalam hatinya niat untuk riya, itu akan bernilai riya. Mungkin orang tidak bisa membaca, bisa jadi, tapi dalam hatinya terbesit untuk riya, sekalipun hanya 2 detik sudah terhitung riya. Sangat cepat godaannya. Jadi goda manusia untuk riya oleh setan itu jangan lama-lama, nanti dia keburu sadar. Dari sangat-sangat cepat. Bisa terjadi pada diri saya, bisa terjadi pada diri ibu bapak sekalian, yang sangat cepat. Ketika kondisi mendukung untuk berbuat riya dan pamer dengan apa yang kita lakukan, maka ulama melihat bahwa orang yang tadinya riya, kemudian dia bertobat, bagaimana status dari amalan ibadahnya itu? Ulama berbeda pendapat, dan itu kita kembalikan kepada Allah yang memiliki hak prerogatif untuk memaafkan, mengembalikan, atau akan mengganti dengan amal ibadah yang lainnya. Karena tadi dikatakan bahwa sebagian amalnya akan hancur, sebagian pahala dari amal ibadahnya akan hancur. Amalan yang mana? Apakah yang pokok atau yang fudlah? Yang ini tambahannya. Dikatakan yang tambahannya. Misalkan ketika dia sholat maghrib, sholat fardu, kemudian ada sholat sunnahnya, satu paket, kemudian dia riya dengan sholat itu. Ulama melihat itu yang hancur adalah pahala dari sholat sunnahnya. Ulama lain mengatakan bukan, tapi sisi yang dia raih sholat apanya dulu. Kalau dia riya pada sholat maghribnya, maka sholat maghrib itulah yang hangus, sekalipun dia sudah tercatat sebagai orang yang melaksanakan kewajiban.
Pahala sholat sunnahnya masih ada. Kemudian ada yang tawakuf, sudah kembalikan kepada Allah. Yang dianjurkan adalah bagi pelakunya yang riya harus bertobat. Dalam Ali Imran 134, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Fastaghfiru li dzunubihim. Dia bersegera menggunakan huruf fa, bersegera untuk meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya. Maka dikaitkan dengan hadis Rasul bahwa innal hasanat tudhibus sayyi'at, atau yang lain, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena yang baik itu bisa menghapus yang buruk. Dan sinilah terjadi perbedaan pendapat bahwa ketika pelakunya itu setelah dia tergelincir, jadi tergelincir itu tergoda untuk riya, kemudian bersegera meminta ampunan kepada Allah, maka ampunan itu bisa mengembalikan amal ibadahnya tadi. Ketika tergelincir, bukan orang yang sengaja riya kemudian menari-nari di atas riyanya itu, merasa bangga dengan apa yang telah terhadap pencapaian yang dia lakukan. Ini ibu bapak jamaah rahimakumullah. Karena kita tidak tahu apakah kita mampu untuk segera memohon ampunan kepada Allah atas riya yang kita lakukan, dan apakah masih ada waktu untuk itu, maka kita tidak berani mencoba untuk riya terhadap amal ibadah kita. Amal ibadah yang selama ini kita mintakan kepada Allah, ternyata kita sendiri yang memuntahkan itu agar tidak diterima oleh Allah. Kan jadi terbalik. Satu sisi kita memohon, Allahumma taqabbal siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana. Kita mohon agar Allah menerima ibadah puasa kita, salat kita. Ternyata kita malah melakukan amalan yang menjadikan amal ibadah itu menjadi rusak. Faliyadzubillah. Ini masalah riya. Ibu bapak jamaah rahimakumullah. Dalam pembahasan kemarin masalah riya adalah dalam surat Al-Ma'un, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Istilah riya. Salat dengan riya itu menjadi fawailun, celaka. Dalam bahasa yang lain, wail adalah nama lembah di neraka itu sendiri. Karena dia melaksanakan salat bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Atau dia menyekutukan Allah, niat salat karena Allah dan karena manusia. Itu tidak diterima, apalagi karena manusia semata. Yang diterima adalah karena Allah. Sekalipun ketika kita sudah meniatkan karena Allah, pasti ada godaan. Di saat terjadi godaan itulah harus kita pertahankan bahwa niat kita ini adalah karena Allah. Godaan pasti ada. Menghadiri masjid ini, majlis Baitul Hikmah ini juga ada godaannya, adalah sangat luar biasa. Terutama untuk anak-anak muda. Kalau ada anak-anak muda yang datang ke Baitul Hikmah, kita apresiasi. Karena jadi mereka belum punya pacar, atau mungkin masih standarnya itu masih memang standar masjid, standar anak soleh. Kan banyak godaan ya untuk malam Senin ini, termasuk untuk kita Bapak Ibu. Dan Allah Maha tahu, masing-masing kita memiliki takaran pahala yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya, tergantung kepada tantangan yang kita hadapi. Yang punya putra kecil ditinggal, oh itu tantangan lebih besar, berbeda dengan yang masih single atau yang belum menikah. Yang bapak-bapak juga demikian, melawan dinginnya angin malam. Ya toh, ketika masih muda suka pakai minyak wangi, ketika sudah sepuh pakai minyak angin cat kampak. Jadi kan pakai tos pak, saya aja bawa minyak kayu aja pak, tapi belum lakukan. Yang ketiga, ibu bapak jamaah rahimakumullah,
harus kita lihat, mencampur adukan antara amalan dan niat, mencampur adukan amal dan mencampur adukan niat. Ini terkadang terjadi pada diri kita, khususnya adalah masalah niat tadi. Satu perbuatan dengan berbagai macam niat yang seharusnya niat itu berdiri sendiri sesuai dengan amalan tadi. Salat tahiyatul masjid digabung dengan sholat sunnah ba'da wudu, digabung dengan sholat sunnah duha, gabung lagi dengan niat puasa hajat, tambah lagi istikharah. Memang semuanya adalah berkekuatan sunnah. Dalam hal ini ulama juga melihat bahwa sebaiknya adalah sholatnya sendiri-sendiri, karena setiap amalan tadi itu menuntut niat sendiri. Misalkan sholat sunnah tahiyatul masjid, niatnya adalah tahiyatul masjid, sekalipun 2 rakaat sama dengan sunnah yang lainnya. Ba'da wudu tidak demikian. Maka mana yang didahulukan? Sholat sunnah ba'da wudu atau tahiyatul masjid lebih dahulu, Pak? Mana dulu? Ba'da wudu terlebih dahulu tak? Atau tahiyatul masjid? Masih bisa dengan tahiyatul masjid dulu. Tahiyatul masjid dulu, wudunya masih bisa. Karena jelas kalau masa ketika sholat wudu dulu dan tahiyatul masjid dinantikan, ketika sesi dulu jenengan tidak mau dulu diangkat. Nanti kalau dulu kan berarti sudah tidak bisa tahiyatul masjid. Ya, tahiyatul masjid terlebih dahulu. Kembali pada niat. Niat kita adalah ingin melakukan amalan sunnah tadi secara bertahap, satu persatu. Ternyata di jalan kita tidak mampu, sudah membuat niat tahiyatul masjid, sunnah wudu, kemudian duha, hajat, istikharah, baru dapat tahiyatul masjid, ternyata ada halangan uzur syar'i, sehingga jenengan tidak bisa melaksanakan sholat sunnah lainnya. Allah Maha tahu, itu sudah tercatat sebagai amal ibadah. Itu loh, niat yang berbuah pahala itu demikian. Bukan hanya sekedar niat saja, tapi niat sidqun niat yang benar-benar jujur. Kalau tidak ada uzur, dia akan mengerjakan apa yang dia niatkan. Mencampur adukan antara yang fardu dengan yang sunnah. Ini sudah jelas. Sholat tahiyatul masjid dengan sholat subuh 2 rakaat jadikan satu. Wah, tidak bisa. Atau misalkan orang yang puasanya rutang Ramadan, bayar di bulan Ramadan, gabung dengan Senin Kamis, gitu. Kemudian apa? Pas yaumul bid 3 hari 13, 14, 15 sama puasa nazar, dan juga tambah niat untuk puasa kecantikan. Wah, pasti perempuan ini yang melaksanakan ya. Adakah puasa yang kecantikan? Bagaimana demikian itu? Oh, sebaiknya satu-satu niat dalam satu amalan. Lihat amalannya nanti. Ketika kita mau membayar puasa Ramadan, itu ada tuntunan sendiri yang tidak bisa digabungkan dengan yang sunnah. Amalan dia sendiri. Sebagaimana bahwa dalam puasa Ramadan harus memabitkan niat untuk puasa Ramadan. Ketika orang itu membayar di luar bulan Ramadan pun demikian, memabitkan, menginapkan niat besok mau puasa qadha untuk Ramadan. Berbeda dengan puasa sunnah. Rasul ketika sudah pagi hari, sejak dia bangun belum makan dan minum dan belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa selayaknya kalau orang berpuasa, maka tanya kepada Aisyah, ada nggak yang dimakan? Tidak ada ya Rasul, kecuali air putih. Ya sudah, saya puasa. Itu puasanya puasa sunnah, boleh demikian itu. Puasa sunnah mulainya jam 10. Karena sejak bangun sampai jam 10 belum melakukan amalan yang itu bisa membatalkan kalau orang berpuasa. Itu bisa demikian. Atau mungkin nggak puasa sunnah niatnya itu jam 5 sore. Maunya sih nggak berpuasa, Pak. Maunya nggak berpuasa. Karena masih diharapkan, nanti ikut taklim nanti juga paling ada makanannya. Ternyata nggak ada, nggak keluar. Kemudian ikut kajian jelang sore hari, katanya ada makanan, tapi kok nggak ada. Ini niatnya karena niatnya siapa ini? Jangan tuduh mahasiswa, kasihan Pak. Berbeda kalau misalkan di saya menyimak di Mesir itu ada sebuah penelitian, perempuan dari Amerika meminjam rambut daripada mumi, dilihat dari DNA-nya diketahui bahwa mengandung zat-zat dari makanan yang mewah, daging, buah-buahan.
Maka disimpulkan pemilik rambut ini adalah orang yang memiliki harta. Tapi kalau misalkan kita jalan di depan kantor PDM ada rambut, udah diteliti, kok mengandung unsur Indomie atau burjo? Kira-kira rambut siapa itu? Itu dengan nyalahi mahasiswa. Bisa jadi bapak-bapak yang sudah sepuh ketika mahasiswa dia makan yang seperti itu. Nah inilah mencampur adukan antara amal dan juga niat. Mari ketika kita mau mengamalkan sebuah amal ibadah dan sudah memiliki aturan atau yang bersifat maqdar, maka itu yang harus kita ikuti. Jangan hanya mengejar kuantitas, tapi kualitas tidak diperhatikan. Agar dapat pahala berlimpah ganda digabung-gabungkan. Salah satu, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam niat kita. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap amalan perbuatan kita itu diganjar sesuai dengan niat. Orang berbuat baik misalkan, niatnya untuk duniawi itu boleh tidak? Boleh. Berbuat baik karena maksud duniawi, boleh tidak? Boleh Pak. Tapi jangan meminta pahala akhirat. Karena yang diminta adalah duniawi. Saya membantu Anda dan saya nanti biar saya ikut terkenal, ya nanti kalau dengan jadi saya juga dapat cipratannya. Itu duniawi, itu boleh saja. Tapi kan kita sudah melakukan, mengeluarkan pengorbanan dan juga harta, waktu dan sebagainya, tapi hanya bernilai duniawi. Setelah meninggal sudah selesai, tidak melahirkan pahala ukhrawi. Itu yang menjadikan amal perbuatan kita itu menjadi orang yang muflis, orang yang rugi. Dikira banyak perbekalan, ternyata itu tertinggal di dunia karena niat tadi. Nah inilah ibu bapak jamaah rahimakumullah, mari kita perhatikan niat dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan. Setiap kebaikan yang kita lakukan harus didasari dengan niat beribadah mencari ridha Allah. Niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan baik. Itu niat. Dari niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan baik. Sama-sama orang memberikan uang 1.000 kepada peminta. Kalau niat yang satu adalah karena dorongan rasa sosial kemanusiaan, dia empati. Yang satu adalah karena niatnya sedekah, akan berbeda di akhirat nantinya. Bobotnya juga akan berbeda. Kalau meskipun sama-sama amal perbuatan yang dilakukan, kecilnya demikian. Apalagi yang lebih besar daripada itu, maka harus kita niatkan untuk mencari ridha Allah. Kalau ternyata kita meniatkan untuk ukhrawi, duniawinya ikut, itu adalah bonus daripada Allah. Jadi kalau niatkan ukhrawi, duniawi insya Allah ikut. Tapi kalau meniatkan duniawi, belum tentu ukhrawinya itu ikut, bahkan tidak ikut. Enak toh? Jadi saya puasa karena agar nanti sehat. Sehat itu bagian bonus daripada kalau kita niat puasa mencari ridha Allah. Tapi kalau orang itu puasa karena ingin sehat, ternyata tidak sehat, maka dia akan mengeluh dengan puasa yang dia lakukan, menjadikan malas bertobasan berikutnya. Kemudian yang keempat adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'uha adza. Perkataan yang baik, perkataan qaulun ma'rufun khairun, itu lebih baik daripada memberikan sedekah kepada orang lain kemudian diungkit-ungkit sedekahnya. Atau orang yang sebelum dikasih sedekah dikasih ceramah dulu. Kamu itu loh nggak pantas, sudah miskin minta sedekah lagi. Lah emang iya miskin minta sedekah. Diomal-omalin, tidaklah demikian. Kalau ngasih dengan niat sedekah mencari ridha Allah. Kalau tidak, sampaikan dengan kata-kata yang baik. Dapat ceramah panjang lebar, gantian yang mau minta tanya, Bapak mau ngasih saya berapa? Terlalu husnudzon kamu itu. Terlalu husnudzon, ternyata nggak ngasih. Nah, inilah mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan pada orang lain. Apalagi kalau misalkan orang dalam kondisi emosi, Pak, tergoda oleh setan, itu mengungkit. Kamu itu loh, dulu kamu itu tidak termasuk orang yang terpandang di sini. Kemudian saya bantu, saya keluarkan modal agar kamu bisa mandiri. Itu termasuk mengungkit-ungkit. Dalam kondisi marah biasanya keluar, Pak, yang demikian itu.
atau dalam rangka untuk memojokkan atau menghina, merendahkan orang yang dimaksud, itu akan mengungkit-ungkit prestasi atau kebaikan yang dia lakukan. Bahaya, ini adalah godaan daripada setan. Bisa merusak amal yang diungkit, yang disebutkan itu tadi. Berbeda ketika bahasanya bukan mungkin, kalau dia menyebutkan kebaikannya tidak disebut mungkin, untuk memberikan hamasah, dorongan, kemudian untuk memberikan girau, siapa tahu orang tersebut itu termotivasi untuk melakukan kebaikan yang sama atau yang lebih baik daripada itu. Itu boleh yang demikian itu. Bahasanya bukan mungkin, tapi memberikan pelajaran agar dia itu bisa mengikuti jejak baiknya, dan itu diperbolehkan. Kemudian yang kelima, menyebabkan kesusahan pada orang lain. Menyebabkan kesusahan pada orang lain ini atas dasar kesengajaan, menyusahkan orang lain. Memang dia pada dasarnya ingin menyusahkan orang lain, dipersulit. Tadinya tetangga itu bisa ke masjid lewat jalan sebelah, kemudian jalan sebelah ditutup setengah. Nah, mereka tutup aja tinggi, ini setengah. Ketika bapaknya pakai sarung melompati pagar itu, tertinggal sarungnya, ke masjid dengan PD niat lillahi ta'ala, karena dia masih pakai celana panjang. Ini kan namanya menyusahkan orang lain, menyebabkan kesusahan. Menyebabkan saja tidak boleh, apalagi benar-benar menyusahkan orang lain. Dan jamaah rahimakumullah, terkadang kita harus bertanya kepada tetangga kita, apakah yang kami lakukan ini termasuk mengganggu ketenangan tetangga atau menjadikan kesusahan tetangga. Itu perlu kita tanyakan. Al-muslim man salim al-muslim min yadihi wa lisanihi. Kata seorang muslim adalah ketika orang yang berada di sampingnya itu merasa aman, tidak terusik dan tidak terancam oleh tangan dan juga lisannya, tidak terancam dengan ucapannya dan juga tidak terancam dengan perbuatannya. Karena menyebabkan kesusahan ini, ini juga bisa dengan omongan. Bisa nggak dengan omongan? Bisa. Dengan menakut-nakuti sehingga orang itu jadi gelisah. Bapak mau sholat, bapak tidak bisa wudhu, bapak kan punya penyakit. Nanti kalau kena air itu bisa kambuh, apalagi kena sinar matahari. Orang jadi sulit itu, mau keluar gimana? Padahal itu tidak benar. Tujuannya adalah menyusahkan orang tersebut, memberi ketakutan tersendiri agar dia tidak tenang. Itu loh, masih ada di dunia ini orang yang senang ketika orang lain itu susah. Bahasanya mau SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu siapa yang sehari SMS berapa kali jenengan? Bapak Ibu? Nah, itu adalah perilaku orang yang hasad, orang yang tidak suka kebahagiaan terjadi pada orang lain, dan dia lebih suka kalau orang lain itu susah dan dia akan menari-nari di atas penderitaan saudaranya. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan tetangga kita. Bisa jadi yang kita lakukan baik menurut kita, tetapi tidak bagi orang lain. Rasul SAW pernah mendapatkan sahabat yang dia merasa tidak aman dengan tetangganya. Ini Bapak Ibu, kalau kita ngasih solusi, orang yang merasa tidak aman dengan tetangganya, apa yang harus dilakukan oleh tetangga ini? Orang yang merasa terancam atau tidak aman, apa yang dia lakukan? Bilang terhadap tetangganya, Rasul memberikan solusi. Kalau kamu tidak merasa aman dan selalu terganggu oleh tetangga kamu, keluarkan barang-barang kamu dari rumah. Benar, dikeluarkan, ditaruh di depan rumah semua barang-barangnya. Sehingga ketika ada orang lewat, kenapa Anda mengeluarkan barang Anda di depan rumah seperti ini? Bukankah rumah Anda juga kosong? Saya terganggu dengan tetangga saya, dengan sikap dan perbuatan saya. Maka orang ini akan mengatakan yang tidak baik pada tetangganya. Kemudian juga ada orang lewat lagi, demikian terus mengatakan, kenapa Anda melakukan barang Anda? Saya merasa terganggu dengan tetangga saya dan lebih nyaman di luar sini daripada di dalam rumah bertetangga dengan dia. Akhirnya yang tetangga yang buat usik tadi itu malah meminta maaf dan meminta kepada tetangganya untuk memasukkan kembali barang-barang rumah tangga yang sudah dikeluarkan. Nah, inilah, kalau orang tidak suka terhadap tetangganya, maka harus disampaikan agar tetangga itu memperbaiki. Bisa jadi tetangga kita itu tidak tahu, atau bisa jadi kita tidak tahu atas perilaku kita ternyata menyebabkan kesusahan pada tetangga kita sendiri.
Kami sudah menyampaikan pada tetangga yang memelihara B1. B1 itu apa Pak? Oh gitu, nek B2 B1 berarti tetangga saya punya B1. Tapi B1 nya lebih dari 2. Kami sampaikan tolong dikerangkeng biar nanti tidak mengganggu meresahkan. Apalagi depan ada warung, pengunjung juga terusik. Tidak. Kemudian kami sampaikan kepada Pak RT untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan sudah kami terusik. Tidak berani saya, tidak berani sama anggotanya. Kita sampaikan kepada orang tuanya selaku pak kosnya, biarin aja gitu Pak. Maka ketika kami sudah berusaha untuk merubah lingkungan, menunjukkan sisi keresahan yang dirasakan oleh banyak orang terhadap perilakunya, kok tidak berubah, ya sudah, maka dianjurkan untuk berhijrah. Nah, maka berhijrahnya adalah menjaga diri kita agar nanti tidak terpancing dengan perilaku buruk lantaran kondisi lingkungan seperti itu. Kalau ada tempat untuk berhijrah, kalau dengan tidak ada tempat untuk berhijrah, ya disitulah ujian yang harus diterima. Dan demikianlah yang terjadi pada kami. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, menyebabkan kesusahan orang lain. Tamu datang, tahu-tahu pulang sendalnya tinggal satu. Resiko datang pakai sendal kulit dibawa dapat B1. Bilang tinggal satu Pak, kemudian ditinggal sandalnya. Ya, harus disampaikan yang satu sudah ketemu. Kemudian juga masalah nanti akan menjadi panjang, tapi harus kita sampaikan sama tetangga kita. Mohon maaf, apalagi rumah, kalau kita memiliki rumah yang dindingnya itu berdempetan Pak dengan dinding sebelah. Meskipun dindingnya 2 tapi berdempetan, ketika kita mau maku sesuatu di tembok itu getarannya sampai sebelah Pak. Itu sampai sebelah. Kami pun pernah merasakan. Hanya orang yang tinggal di lantai 2 hanya mengetok-ngetok lantainya. Maksudnya adalah dia mendengarkan musik, cuma mengikuti saja. Itu mengganggu yang berada di lantai bawahnya Pak. Bisa jadi mereka tidak tahu, maka kita harus kasih tahu. Kalau kita kasih tahu niatnya baik, bisa jadi di saat kita hilaf, kita akan dikasih tahu oleh orang lain, sehingga menghindarkan diri dari perbuatan menyusahkan orang lain dalam berbuat baik, dan ini merusak amal ibadah kita. Kemudian memberi jalan untuk merasa menyesal. Maksudnya merasa menyesal adalah, ini hampir sama dengan nanti yang mirip dengan yang ke-8, menyesali amalan yang sudah dilakukan. Memberi jalan untuk merasa menyesal adalah mengomentari perbuatan orang lain agar orang lain menyesal dengan amal perbuatan yang telah dia lakukan. Kamu tadi sholat di mana? Di situ. Itu coba usah di dalam, itu paling lebih besar pahalanya. Bukannya kalau sholat di luar masjid kepanasan paling lebih besar daripada yang di dalam masjid dan kena kipas angin. Beda. Menjadikan orang itu menyesal. Jadi memprovokatori orang lain agar orang itu menyesal dengan apa yang sudah dilakukan. Itu bisa merusak amal perbuatan kita. Kemudian juga adalah ujub, merasa bangga dengan dirinya. Sok-sokan ini menjadikan orang takabur. Sekalipun ulama melihat antara ujub dengan takabur itu adalah sama. Kemudian yang lain melihat ujub dan takabur adalah beda. Kalau ujub itu adalah dirinya sendiri, jadi dia bangga dengan amalan dia sendiri, dikonsumsi untuk dirinya sendiri. Tapi kalau takabur ada nilai untuk merendahkan orang lain. Ada orang lain yang menjadi korbannya. Menyesali amalan yang sudah dilakukan. Apa bahasa Jawanya Pak menyesali? Bu, gitu Pak. Itu menyesali. Coba tadi. Ya, qadarullah ma syaa fa'ala. Apa yang Allah kehendaki itu sudah terjadi. Tidak usah disesali. Tidak ada takdir yang buruk. Orang saja atau manusia saja yang menerima takdir itu dengan buruk. Takdir adalah ketentuan Allah yang sudah terjadi, dan apa yang ditentukan Allah terjadi itu adalah baik. Ketika seseorang berusaha untuk melakukan yang baik, ternyata apa yang terjadi pada dirinya tidak seperti yang diharapkan, itulah terbaik bagi dirinya. Maka di sini menyesali amalan yang sudah dilakukan. Menyesali kemudian nanti mengomentari amalan itu. Karena kalau menyesali amalan yang sudah dilakukan, dia nanti bisa menyesali atau mempertanyakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait dengan pahala yang Allah berikan kepadanya.
Itu bahaya nantinya. Larinya adalah kepada Allah SWT, mempertanyakan keadilan Allah dan sebagainya. Ini hati-hati, menyesali amalan yang sudah dilakukan. Kemudian lesu dan malam, bukan malam Pak. Ayo tebak yang benar apa? Malas. Benar, 100 untuk dengan 150 untuk saya. Jadi lesu dan malas, jadi kan tidak optimal dalam melaksanakan amal ibadah. Dan bahkan bisa merusak. Jadi orang yang sholat ketika dia merasa lesu, kemudian malas, malah tidak benar sholatnya. Tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi rusak, bisa rusak sebagian. Bisa jadi amalan itu adalah dia sudah tertata melaksanakan kewajiban, tapi nilainya adalah 0. Lesu dan malas, apalagi disertai dengan marah. Marah itu membatalkan ini enggak? Membatalkan puasa tidak? Marah apa? Membatalkan puasa tidak? Tidak. Kemudian dia habis menipu membatalkan puasa tidak? Seorang suami mencium istri membatalkan puasa tidak? Istri siapa dulu yang diciumnya gitu lah. Harus dilihat dulu, jangan terburu-buru. Kalau mencium istrinya tidak, seperti kumur-kumur. Nanti kalau ada puasa Ramadan, mau kemana Pak? Saya tak kumur-kumur, itu di bawah? Enggak, saya kumur-kumurnya di rumah. Oh iya, sudah ini. Sudah, berarti di rumah ada tempat untuk kumur-kumur. Jadi kan sehari kumur-kumur berapa kali? Ya 5 kali ketika hendak sholat dan ketika wudhu itu Bapak. Lesu dan malas menjadikan tidak optimal dalam pelaksanaan amal ibadah. Kemudian takut celaan manusia, katanya dengan tidak ikhlas. Saya takut kalau celaan manusia. Ini terkadang yang 10 ini lebih dominan pada diri kita. Tidak perlu kita sebut orang yang flekmatik, tidak. Bahkan pada diri kita pun ketika kita melakukan amalan, tugas, kalau masih ada rasa kekhawatiran kalau tidak optimal, nanti kalau dimarahin bagaimana? Itu harus kita lawan. Bahwa saya melakukan ini bukan karena ingin dapat pujian manusia. Kalau memang manusia itu mencela karena buruk amalannya, sedangkan kita sudah berniat untuk melakukan yang terbaik dan melakukan itu karena Allah dengan kemampuan dimiliki. Kalau orang mencela, silakan saja, karena itu bukan celaan. Maka kalau kita menilai keikhlasan dalam diri kita, kalau kita melakukan amal ibadah bangga ketika dipuji manusia, itu bisa jadi kurang sempurna keikhlasannya. Atau kita merasa jatuh down, kemudian merasa sedih ketika dicela manusia, bisa jadi kita belum sempurna keikhlasannya. Itu kita gunakan untuk menilai diri kita masing-masing. Inilah 10 faktor perusak amal ibadah kita. Apakah ini 10? Tidak. Ini apa yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin. Nah, untuk menjaganya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lakukan ini. Ikhlas dalam beramal. Ikhlas dalam beramal. Apakah yang kerja di departemen samping itu selalu ikhlas dalam beramal? Logonya kan memang demikian, tapi kan untuk memotivasi, Kalau ada yang menyimpang ya jangan salahkan jargonnya, tagline-nya ikhlas dalam beramal. Itu untuk memotivasi. Sebaiknya memang ikhlas dalam beramal. Atau kita yang tidak memiliki tagline ini juga harus demikian, harus dalam beramal. Kalau kita kaitkan dengan nomor 10 perusak amal ibadah tadi, maka ketika orang itu sudah ikhlas, mau dicela ataupun dipuji, itu tidak menambah, tidak menggoyahkan pendiriannya. Dipuji tidak menjadikan baju sesak, dicela tidak menjadikan baju itu menjadi longgar, itu tidak. Maka Fudail bin Iyad, fi'lul amali li ajlin nasi syirkun. Fi'lul amali li ajlin nasi riya'un. Jadi melakukan amal perbuatan karena manusia itu ria. Wa tarkul amali li ajlin nasi syirkun. Meninggalkan amal perbuatan karena manusia itu adalah syirik. Lebih berat dan lebih besar antara ria dengan syirik. Syirik lebih besar daripada ria. Al-ikhlas bagaimana? Dia memberi lanjutan. Al-ikhlasu an tusaffiya bainahuma. Adalah kamu membersihkan diri dari melakukan amalan bukan karena manusia, tidak meninggalkan amalan juga bukan karena manusia. Semuanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan materi ikhlas tetap kita
tetap kita pahamkan pada diri kita, tidak bosan-bosan kita memupuk keikhlasan dalam diri kita. Semoga kita termasuk hamba yang mukhlis dalam beramal. Amin. Kemudian juga ikhlas dalam mencari pahala Allah. Pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang menentukan kadarnya. Mau dikasih berapa? Allah Maha tahu. Sebagian Allah rahasiakan, sebagian Allah tunjukkan. Tunjukkan bagaimana? Ya ditentukan, misalkan untuk barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, itu senilai dengan 10 kebaikan. Allah nanti bisa melipat gandakan dari 100, bisa 700 kali lipat. Ini kan disebutkan. Tapi ada pahala amal ibadah yang disembunyikan oleh Allah, seperti as-siyamu junnatun, kemudian wa ana ajzi bihi, dan saya akan memberikan pahala kepadanya. Kenapa? Karena puasa berkaitan dengan ibadah hati. Dan hati orang yang berpuasa, Allah Maha tahu. Ada minuman di depannya, Allah tahu apakah orang ini ketika melihat minuman di depannya itu, dia memerangi nafsu untuk meminumnya, atau dia punya rencana lain, Allah itu tahu. Maka Allah yang berhak memberikan pahala atas ibadah tersebut. Niat yang murni, bukan muri, tapi murni. Niat yang murni harus ada dalam diri kita. Kalau yang ikhlas dalam beramal, ini adalah lawan daripada munafik. Kemudian ikhlas dalam mencari pahala, ini adalah lawan daripada riya. Kemudian ini niat yang murni, lawan daripada mencampur adukan niat tadi. Dan niatnya murni kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat Al-Quran Surat An-Nisa ayat 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridu sawabad dunya fa indallahi sawabud dunya wal akhirah. Barang siapa yang menginginkan sawabud dunya, pahala di dunia saja, maka dia rugi. Di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Maka mintalah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mempercayakan amal kita hanya kepada Allah adalah sama seperti ini lawan daripada mengungkit-ungkit amal kebaikan pada orang lain. Sudah percayakan aja amal kita pada Allah. Godaan setan adalah agar engkau disebut sebagai orang alim, orang yang taat beribadah. Itu godaan setan. Tidak perlu digubris. Serahkan kepada Allah. Allah mau menyebut, memberi gelar apa, silahkan. Allah Maha berkehendak dan itu adalah haknya Allah. Allah mau menceritakan pada hambanya atau tidak, itu adalah hak Allah. Kebaikan sudah dilaksanakan dengan niat dan juga ikhlas dalam beramal. Kemudian menjaga diri agar tidak menyusahkan orang lain, lawan kata daripada menyusahkan orang lain. Jaga diri. Misalkan di sini jamaah rahimakumullah adalah menyebabkan nanti orang lain itu bisa berbuat dosa ya. Merasa disusahkan, kemudian dia berprasangka buruk pada orang yang menjadikan dia susah, kemudian nanti akan keluar kata-kata yang buruk, kemudian prasangka yang buruk dan sebagainya. Itu yang bisa efek daripada menyusahkan orang lain. Kita harus menjaga hati kita sebagaimana kita harus menjaga hati orang lain. Jangan sampai kita, orang lain melakukan keburukan lantaran perbuatan kita. Ya sekalipun memang kita sudah berbuat baik, kok dia masih terpancing untuk berbuat jahat, ya itu urusan dia. Tapi sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasul, memberi tabayun, memberi informasi yang benar pada sahabat agar sahabat itu tidak digoda oleh setan dalam bersuudzon. Dalam tafsir surat An-Nas, ayat yang berbunyi khannas apa Bapak Ibu di awal ayatnya? Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas. Kata al-khannas itu kan setan bisa zahaba wa raja'a. Zahaba itu adalah pergi meninggalkan manusia, dia tidak mampu menggodanya. Karena kata Ibnu Abbas adalah manusia waktu itu zakarallah, sedang mengingat Allah. Dan raja'a, setan itu bisa datang kembali menggoda manusia ketika manusia itu saha wa ghafala, lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga jamaah rahimakumullah, istiqomah, lawan daripada memberi jalan untuk merasa menyesal. Istiqomah, berkomitmen untuk melaksanakan kebaikan. Ini istiqomah dalam kebaikan ya Bapak Ibu, jangan dipahami dengan yang lain.
kamu kok datangnya kok telat terus? Alhamdulillah saya istiqomah. Datangnya telat istiqomah. Gimana sholatnya? Alhamdulillah masih istiqomah. Berapa? 4. Salah itu namanya. Itu salah. Itu mungkin istiqomah secara bahasa, tapi sudah menjadi istilah adalah istiqomah dalam kebaikan. Mengingat anugerah Allah daripada ujub. Kamu hebat ya, dapat prestasi. Kalau orang ujub, ini baru 5% kemampuan saya keluarkan. Tapi kalau orang yang mengingat anugerah Allah, maka dia akan mengatakan bahwa alhamdulillah semua datang daripada Allah. Kecerdasan ini, otak ini semua datang daripada Allah. Dikembalikan kepada Allah. Kemudian disanjung. Wah, kamu subur ya? Iya, ini baru pupuk 1 yang saya konsumsi. Ujub dia. Tapi kalau dia mengembalikan kepada Allah, maka tidak ada apa-apanya dirinya, kecuali hanya milik Allah. Oh, hebatnya dapat jabatan tinggi. Ini jabatan juga amanat daripada Allah, dan Allah mau berkehendak untuk mencabutnya dan menariknya kembali. Itu. Tapi kalau orang itu ujub, iya tuh. Kenalannya siapa dulu? Siapa ternyata kenalannya? Ternyata tukang parkir. Tukang parkir ini bukan sembarang orang. Ternyata tukang parkir adalah tukang stempel SK, ya wis, dan sebagainya. Makanya tukang parkir stempel gitu loh Pak. Jadi stempel itu ada di tempat dia. Jadi SK tidak distempel kalau tidak mampir ke tempat dia. Kemudian menilai sebuah amal yang ke-8, yaitu lawan daripada menyesali amal yang sudah dilakukan. Mengagungkan taufik. Kalau menilai sebuah amal, jadi kebaikan yang dilakukan harus diapresiasi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Berapapun pahala yang Allah berikan, tetap bersyukur. Tidak menyesali pahala tadi. Mengagungkan taufik, ini adalah orang yang lesu dan orang yang malas. Lawannya adalah mengagungkan taufik. Kita harus bersyukur. Ada hidayah, ada taufik. Hidayah adalah ketika seseorang itu menerima kebenaran daripada Allah melalui Al-Quran, kemudian melalui sabda Rasul SAW. Kalau taufik adalah melaksanakan daripada kebenaran tadi. Jadi hidayah taufik selalu beriringan. Ada kalanya orang dapat hidayah tapi belum mampu melaksanakannya, jadi belum dapat taufik. Nah, kemudian yang terakhir adalah hanya takut kepada Allah, bukan takut kepada manusia. Hanya takut kepada Allah, takut ketika amal yang sudah dilakukan dengan berbagai jenis pengorbanan, takut kalau tidak diterima Allah. Tapi dia tetap optimis, Allah Maha menerima, karena yang dilakukan sudah sesuai dengan kehendak Allah, ikhlas niatnya, pelaksanaan juga sesuai dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ibu bapak jamaah rahimakumullah, 10 amalan yang bisa merusak amal ibadah kita, dan juga ini yang harus kita waspadai pada diri kita, baik hari ini atau esok atau masa yang akan datang. Kemudian juga 10 amalan yang menjaga amal soleh kita harus kita jaga sampai kita wafat. Menjaga dari hal-hal yang merusak amal, baik yang keluar daripada diri, dari lisan kita, dari prasangka hati kita, maupun dari perilaku kita. Itu yang harus kita jaga, dan semoga amal ibadah kita terjaga sampai hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan ini adalah pembahasan terakhir untuk bab yang ke-6, yang ke-6. Jadi masih ada satu bab, yaitu bab yang ke-7, kemudian selesai. Jadi kitab Minhajul Abidin lebih dekat kepada kitab akhlak, dan juga ada nilai-nilai tasawufnya. Seperti yang sampaikan Pak Jumaluddin kemarin, iya memang ada nilai tasawufnya, karena ini maksudnya ketika menulis buku ini dia sudah bersentuhan dengan tasawuf itu sendiri. Allah a'lam bishawab. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.